Sian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang kita lagi berada di kantor iCommit. Kebetulan untuk yang pertama kali itu pas saya bikin vlog itu ternyata di kantor itu tuh kosong, nggak ada orang. Tapi nggak apa-apa. Sekarang vlog kedua kita akan coba untuk review lagi kantornya. Cuman yang sekarang akan saya review itu bukan kantornya, melainkan orang-orang yang sedang atau terlibat di dalam kantor tersebut. Nah, di kantor ini, kantor iCommit, kita langsung masuk saja. Saya udah di dalam sebetulnya. Ini masih seperti biasa, masih kosong ya. Nanti kita akan cek di dalam itu ada berapa orang dan ada siapa saja dan kegiatannya ngapain aja. Sebetulnya ini kalau misalkan teman-teman ikutin sampai selesai, ini cukup seru sih karena pasti ada orang-orang yang di belakang layar itu bakalan menunjukkan jati dirinya. Mereka itu siapa, seperti apa, dan bagaimana saja kegiatan yang mereka biasa lakukan. Untuk itu, tonton terus sampai selesai video ini, jangan lewatkan sedetik pun. Ayo kita masuk saja. Nah, oke, wah kantornya lumayan bersih teman-teman. Lumayan ya, ini lumayan bersih dan rapi. Selamat siang semuanya. Oh ya, siang apa sore sih ini tuh? Ya Bebas lah ya, sore mungkin ya. Oke, nih teman-teman, sekarang di sini baru ada 2 orang. Tadi tuh ada 3 orang mungkin ya di situ, cuman nggak tahu kemana hilang. Sepertinya dia fobia kamera, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan coba untuk bergegas hadapi dia. Langsung kita ajak ngobrol. Saya memang julid sih teman-teman. Nah, sekarang ada yang pertama itu. Wih, pakai batik teman-teman, luar biasa. Nah, siap-siap ya, kita akan ngobrol dengan orang-orang di balik layar iCommit IT Konsultan atau iCommit Karya Solusi. Pertama, ada Akang yang pakai baju warna, nggak tahu sih warna apa ini. Pokoknya biru krem. Orang itu albino dari Majalaya. Nah, dengan Akang siapa? Boleh dipegang? Oh, saya simpan aja di sini. Nama saya Aliman Fauzi. Aliman Fauzi. Nah, teman-teman semua, ini namanya Aliman Fauzi. Kalau misalkan ingin tahu lebih dalam, dengerin aja. Aliman, sekarang kesibukannya di kantor iCommit ngapain aja? Kesibukan gak sibuk sih. Lebih ke ya ngoding mobile. Oke, ngoding mobile. Alhamdulillah ada proyekan dari PT Inti. Alhamdulillah ya. Jadi proyekannya ini baru atau udah lama? Ada yang lama, ada yang baru. Berarti lagi ngerjain ya? Yang baru sama Yang baru sama yang lama, berarti dua-duanya dikerjain ya? Iya. Nggak pilih-pilih? Yang lama ditinggalin katanya, gimana tuh kata kameramen? Oke, kalau Aliman sendiri kan ini kebiasaannya atau secara tugas itu kan ngoding ya? Ngoding. Iya. Saya ingin tahu, ngoding itu ada sulitnya nggak? Kalau sulit pasti ada sulitnya mah. Oh gitu. Tergantung bagaimana ikhtiar kita. Untuk Terus mengerjakannya. ikhtiarnya salah satu yang bisa Aliman tunjukin atau bisa Aliman ceritain itu apa sih? Ngoding. Nah, dalam proses ngodingnya itu, misalkan lagi bete atau kayak gimana, atau misalkan wah lagi mumet banget, nah itu solusinya itu gimana? Nonton anime. Nonton anime, terus? Apa ya? Nonton YouTube. Nonton YouTube, terus? Ada lagi? Main game. Main game. Game online apa game offline? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Kalau yang offline-nya apa? Kalau yang offline-nya ya game-game laptop biasa. Oh, oke. Berarti kalau misalkan teman-teman nih mau ngoding atau lagi mumet, ada nih contoh dari Aliman, katanya kalau lagi mumet, bete dan lain-lain bisa nonton anime dulu atau nonton drama kesukaan ya biasanya ya. Iya. Apalagi si cewek-cewek kan ya nontonnya itu drama Korea gitu ya. Kalau Aliman nonton drama Korea? Enggak ya, lebih ke apa? Spoilernya aja. Ke anime. Oh. Anime aja. Oke. Nah gini emang teman-teman kalau ngobrol sama programmer tuh nggak panjang-panjang, tapi aslinya mah lebih dari ini sih sebetulnya. Oke, Aliman makasih banyak. Oh ya, Aliman sekarang masih kuliah atau enggak? Saya masih kuliah. Masih kuliah di salah satu universitas ya? Ya, universitas namanya Unibi. Oke, di Unibi teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ketemu boleh ke Unibi, tapi nggak ada orang di sana. Sekarang lagi masa pandemi. Baik, terima kasih Aliman. Kalau misalkan saya ganggu, maaf ya. Karena emang ini kebutuhan konten sebetulnya. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Oke, makasih banyak Aliman. Siap. Nah, di sini ada kipas. Kipas ini biasanya menemani si Bapak Batik. Di sini ada Bapak Batik. Ini kipas yang memang jadi tolak ukur Bapak ini terlihat stres atau tidak.
Nah, kita coba untuk wawancara nih. Wih, sama lagi ngoding. Lihat, codingannya panjang-panjang, Bos. Dengan Bapak siapa? Apa ini? Bapak siapa ini? Disergap ini. Saya nggak nyergap, Pak. Saya ingin coba untuk ngajak ngobrol Bapak gitu nih. Bapak siapa nih namanya? Indriawan. Bapak Indriawan, teman-teman. Ini suaranya merdu ya, ternyata. Diam-diam ternyata menghanyutkan. Bapak Indriawan udah rapi, pakai batik ya. Baru pulang kerja, Pak? Ya. Baru pulang kerja. Jadi teman-teman, selain kerja di iComit, Bapak Indriawan ini tuh, saya panggilnya Bapak atau Akang nih? Biasanya sih Akang. Oh, biasanya Akang. Ya udah, saya panggil Akang aja ya. Om, nggak bisa. Ini nggak bisa. Katanya pengen Akang aja ya. Iya. Kang Indri. Indriawan. Kang Indriawan, sorry. Bisanya kalau di kantor saya dipanggilnya Iwan. Oh, Kang Iwan ya. Saya Irfan, ini Iwan. Banyak request Pak. Jadi kita 2 I. Atau Wan gitu. Oh, atau Wan, tuh kan banyak panggilannya, memang ini luar biasa. Nah, Kang Indriawan ya, Ya, lengkapnya. kesibukannya di kantor iComit deh, saya nanyanya. Ngapain gitu? Kalau sekarang sih hanya mengerjakan project. Mengerjakan proyek. Proyeknya biasanya proyek besar-besaran untuk seluruh Indonesia atau gimana nih? Wah, enggak. Oh, enggak. Kalau untuk sekarang sih enggak. Kalau kemarin-kemarin ya sempat ngerjain proyek TNI ya. Oh gitu. Kalau sekarang sih sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang lebih ke apa ya? Proyek dari ini sih. Badan mana teh? Apa tuh? BPBD. Oh, BPBD. Singkatannya tuh? Badan Badan. Ayo apa? Waduh, ini dipertanyakan lagi ini. Geografi ini. Badan Penanggulangan Bencana Alam. Daerah. Ini kan D, bukan A, bukan BPDA ya. Tiba-tiba panik ada kamera nih. Oke. Jadi teman-teman kalau ada kamera katanya panik, tapi nanti di belakang itu saya pengen masuk lagi ke kamera katanya gitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, untuk proyek-proyek yang pernah Kang Indriawan buat, itu udah berapa banyak sih, atau aplikasi gitu? Udah lebih dari 100 mungkin? kayaknya mah belum sih. Belum ya? Soalnya biasanya proyek itu lama. Jadi gitu. Seminggu beres, enggak kadang ada 3 bulan, 4 bulan. Kalau kemarin 1 tahun. 1 tahun? Ya. Itu proyek apa 1 tahun? Luar Ya biasa. sambil dibarengi sama yang lain. Oh gitu. Kadang kan aplikasi itu belum dikatakan selesai selama masih ada request. Oh gitu. Jadi kalau aplikasi itu nggak kayak jualan mie ya. Ketika udah jadi mie dijual udah gitu ya, lepas gitu. Ya. Ini perlu apa? Perlu maintenance lagi atau Karena gimana? kan kalau kita buat suatu proyek itu kan harus apa ya? Harus mengikuti SOP dari suatu perusahaan atau instansi gitu. Oh gitu. Jadi bagaimana caranya kita ya biar dipakai di sana, kan percuma kalau kita bikin bagus-bagus aplikasi tapi pada kenyataannya di sana nggak cocok gitu kan. Oh iya, benar. Jadi kita kalau misalkan ya nanti untuk startup juga mungkin ya, kalau misalkan untuk membangun atau membuat aplikasi itu tidak berdasarkan apa ya, idealis kita gitu ya, betul. tapi harus mengikuti SOP dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita gitu. Betul. Akhirnya perusahaan senang, kita juga mengerjakannya pusing gitu ya. Tapi gimana tuh? Terkadang kan kalau kita sekolah kan, kita itu kuliah maksudnya, kita punya mindset berpikir bahwa apa aplikasi yang bernilai itu yang bagus kan. Iya, betul. Yang paling bagus misalnya, yang paling modern lah gitu. Oke. Tapi pada kenyataannya gitu. Oke. Biasanya proyek yang bagus menurut kita itu belum tentu cocok gitu dengan suatu perusahaan. Iya. Jadi Contoh kita misalnya ketika misalnya kita belajar CI contohnya. Iya, betul. Kan kalau mengikuti teknologinya kan udah saya 4 gitu. Tapi ada perusahaan yang hanya memakai CI 3 gitu. Oh. Jadi nggak mungkin kita memaksakan teknologi baru kepada suatu perusahaan. Jadi nantinya kita menyesuaikan lagi ya, pada akhirnya bukan berarti tetap bukan kembali kepada idealisnya gitu. Yang paling penting adalah tadi ya, konsumennya senang, kitanya juga mungkin mengerjakannya mengikuti mereka. Entah itu lama atau tidaknya itu kan kembali ke proyekannya ya, permintaan terus gitu kan ya. Permintaan dan aturannya. Oh, aturannya. Oke. Terkadang kan ada perubahan-perubahan dalam perjalanannya. Jadi tidak sederhana gitu. Iya, benar. Jadi nggak kayak udah ya lurus gitu ya. Pasti ada belok-beloknya, nanjak naik turun gitu ya.
Karena kan klien itu kalau tidak dibatasi dia akan minta terus. Oh iya benar. Jadi kita harus membatasi. Kecuali dia nambah, kita nambah terus bayar. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ke klien itu boleh baik, cuman ada batasan-batasan bisnisnya, ada etika bisnisnya. Ketika misalkan mau nambah ya nanti cuan lagi. Kalau misalkan udah cukup segitu ya alhamdulillah gitu ya. Luar biasa banget nih ngobrol sama Kang Indri, memang senior sih di sini, senior untuk seorang programmer ya. Ya mudah-mudahan sukses terus ya Kang. Satu deh, harapan Kang Indri kan udah lama nih di iCommit. Ya. Harapan terbesar Kang Indri setelah misalkan jadi programmer untuk kedepannya, untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan apa sih yang ingin segera tercapai gitu? Untuk pribadi atau untuk iCommit? Untuk iCommit bisa, untuk pribadi bisa. Kalau untuk pribadi takutnya nanti saya pengen itu gitu, enggak. Apa aja deh, saya mah boleh gitu. Ya kalau untuk iCommit-nya sendiri kan ini sudah berjalan lama ya. Betul. Ya kalau dari mulai saya gabung itu yang asalnya cuma 3 orang, sekarang udah banyak orang-orang. Oke. Berkembang ya. Berkembang hampir kalau dihitungnya dari pertama saya gabung itu 5 tahun ya. Oke. 5 tahun biasa. Dari 2015 sampai sekarang gitu. Harapannya hampir 6 tahun. Nah, harapannya apa tuh? Harapannya ya semoga si iCommit ini bisa lebih besar lagi gitu. Kayak apa tuh? Bisa lebih maju? Lebih sejahtera lagi gitu kan. Iya benar. Kan sekarang kita masih masa-masa proses kan. Benar. Masa-masa perjuangan gitu. Karena kan perjuangan itu penuh dengan darah. Wah. Luar biasa. Ini memang ini motivasi banget ya. Darah segar. Terkadang kan orang luar itu berpikir kita bikin startup. Oke. Tapi kebanyakannya itu kan berakhir maksudnya dalam waktu sebentar. Jadi diperjuangkan tapi juga dipertahankan ya. Sampai akhirnya goalsnya itu tercapai oleh semuanya. Jadi semoga kita semua itu tetap punya visi yang sama gitu. Amin. Agar bisa terus berjuang karena itu modal utamanya gitu. Karena startup itu kan belum tentu terus cair kan. Terkadang ada kendala yang mandat gitu ya. Berbeda kalau kita kerja di luar kan itu udah aman, pasti gitu. Ya udah pasti. Nah gitu ya teman-teman, harapan dari Kang Indri ternyata untuk iCommit cukup luar biasa. Semoga para pekerja dan semua yang bergelut di iCommit itu bisa sejahtera, kita aminkan ya. Nanti aminkan ya di kolom komentar. Oke. Makasih banyak ya Kang Indri ya. Nanti kita lanjut lagi. Kayaknya ini cocok buat narasumber podcast. Nanti akan saya coba persiapkan waktu khusus bersama Kang Indriawan untuk bikin podcast. Ini soalnya kalau belajar lebih dekat dengan Kang Indriawan. Makasih banyak Kang Indri, selamat sore. Saya akan lanjut dulu. Sebelum ke programmer yang satu, jatuh. Kita akan lanjut dulu ke sebelah sini. Saya tertarik dengan ruangan yang ini nih. Oh, sorry. Tertinggal ya mic-nya. Makasih Kang Indriawan. Sebentar ya Bapak yang itu.